Shalom ICC, kembali di devotion pada hari ini, dan saya akan membagikan satu devotion yang sangat menarik saudara, yaitu berjudul dengan perjalanan iman. Kita tahu saudara bahwa saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ini bukanlah akhir dari perjalanan iman kita, tapi ini adalah sebuah awal di mana kita bisa memulai kehidupan yang baru dengan cara yang berbeda saudara. Kekristenan bukan hanya soal menerima Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat dan menerima kekekalan. Iya, tentu saja itu sangat penting, tentu saja. Karena Tuhan menginginkan kita mengalami kehidupan kekal. Namun, kekristenan juga adalah sebuah proses perjalanan. Jika kita melihat dalam Alkitab, di kitab Kejadian, Keluaran, ada sebuah kisah bangsa Israel yang bisa mencerminkan kehidupan kita, di mana bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan, melewati gurun, dan juga masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah proses perjalanan iman yang bisa mencerminkan, dan kita bisa belajar dari kisah-kisah itu. Nah, ada sebuah kisah yang menarik juga di kitab Ulangan 30, di mana Tuhan berfirman akan janjinya yang sangat luar biasa, dan di pasal sebelumnya di mana perjanjian dengan Allah diperbaharui karena ada pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Saya akan bacakan di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Dikatakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, saudara, kekristenan kita saat kita menerima Tuhan tidak berjalan secara otomatis. Kita tidak secara otomatis hidup kita berubah, tiba-tiba karakter kita diubahkan secara otomatis. Tidak begitu saudara. Namun ada banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita ambil agar kita bisa mengambil pilihan kehidupan. Yang Tuhan katakan, pilihlah kehidupan. Dan Tuhan memberikan kita pilihan. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Dan pilihan yang baik akan memberikan kita berkat sampai kepada keturunan-keturunan kita. Tuhan memerintahkan kita agar memilih kehidupan. Dan kehidupan dalam Tuhan adalah kunci utama agar kita dapat mengalami hidup dengan kemenangan dan kelimpahan. Dan kita memerlukan proses ini, saudara, bagaimana kita bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, lalu apa saja proses pilihan yang akan kita lalui? Proses pilihan-pilihan apa saja yang harus kita lalui? Dalam kitab Ulangan ini, dalam ayat-ayat yang tadi baca, kita lihat yang pertama ada proses perjalanan di mana kita mengenal firman-Nya lebih dekat. Dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Saat kita sudah menerima Tuhan, kita dapat memilih untuk mengenal firman-Nya lebih dekat. Dan kita dengan kehendak bebas kita boleh memilih yes atau tidak. Tuhan menginginkan agar kita mengenal firman-Nya lebih dekat. Berarti bukan hanya datang ke gereja seminggu sekali, tapi kita ingin dekat pada firman-Nya lebih lagi setiap hari. Dan Tuhan menginginkan kita untuk dekat pada firman-Nya. Yang kedua, proses menjalani perjalanan mengasihi Tuhan. Jadi saudara, mengasihi Tuhan adalah sebuah pilihan juga. Dalam Ulangan 30 ayat yang ke-16 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkatilah oleh Tuhan Allahmu di negeri kita
kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kita juga diperhadapkan, saudara, untuk pilihan-pilihan untuk mengasihi Tuhan. Bukan agar Tuhan lebih mengasihi kita, tapi pilihan-pilihan ini, pilihan mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, adalah agar kita bisa belajar taat kepada Tuhan dan kita belajar lebih mengasihi Tuhan. Yang ketiga, proses perjalanan mentaati suaranya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Yang terakhir, kita diperhadapkan dengan pilihan memilih apakah suara Tuhan yang kita mau dengar atau suara di dunia ini. Karena kita juga bisa memilih suara mana yang mau kita turuti dan suara mana yang kita mau tolak. Dan Tuhan bilang, pilihlah suara Tuhan dan berpaut padanya agar kita dapat menerima janjinya, saudara. Maka itu saya mengajak kita semua, orang-orang yang sudah bebas, di mana sebelum kita dibebaskan, sebelumnya kita tidak memiliki pilihan ini, saudara. Pilihan kita hanyalah maut. Namun setelah kita dibebaskan, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, dan Tuhan memerintahkan kita untuk memilihlah kehidupan dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan pasti ada kehidupan yang dipenuhi oleh janjinya yang iya dan amin. Sama-sama mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang padamu Tuhan dengan ucapan syukur, di mana kami bukan lagi budak, tapi kami adalah anak yang diberikan pilihan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pilihan yang terbaik, yaitu kehidupan dalam-Mu yang penuh dengan janji-Mu, dan kami ingin hidup di dalamnya Tuhan. Maka itu ajar kami untuk bisa mengasihi-Mu, untuk dekat dalam firman-Mu dan mentaati semua perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di mana hari demi hari kami bisa makin dekat mendengar suara-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.